kedinasan. Cuma di sini bedanya mungkin di bawah Kementerian Perhubungan langsung. We close it 5, 4, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di rumah ini, kita ada KKE bercerita yang episode ke-6 tentunya. Untuk kali ini episode yang terakhir ada Politeknik juga Sekolah Tinggi. Untuk perkenalannya silahkan Kak. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rian Saputra. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Birong. Saya bersekolah di Sekolah Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD di Bekasi. Untuk Kakak, Rian. Perkenalkan, nama saya Rina Ermeningsi. Saya merupakan salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Karanganyar dan sekarang saya menjadi salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Semarang di Semarang. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, kita bakal kulik dari STDD juga Politeknik Negeri Semarang kali ini. Untuk yang pertama yaitu terkait kultur kehidupan atau ciri khas dari STDD dan Politeknik. Yang pertama dari Politeknik Negeri Semarang dulu nih, dari Kak, siapa namanya tadi? Kak Rina. Kak Rina, oke. Nah, silahkan bisa diceritain. Ya baik, di Politeknik Negeri Semarang ini kita berciri khas yaitu dengan Politeknik, di mana ini mencerminkan sebuah sekolah vokasi, di mana di sini itu lebih banyak ke prakteknya daripada teori. Di sini ada 55% praktek dan 45%-nya itu teori. Dan kebanyakan di Politeknik Negeri Semarang itu sendiri juga jurusannya jurusan teknik. Ada beberapa jurusan teknik, yaitu ada teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Berarti untuk Politeknik sendiri ini kalau ibarat SMA sama SMK itu setara SMK ya, banyak tekniknya. Terus untuk selanjutnya yaitu dari STDD nih, apa aja sih Kak ciri khasnya atau kultur kehidupannya itu gimana sih anak STDD? Bisa diceritain ke teman-teman yang di rumah nih, kepo mungkin mereka. Baik, kalau STD sebenarnya nggak terlalu jauh dari sekolah vokasi lainnya ya, walaupun kedinasan. Cuma di sini bedanya mungkin di bawah Kementerian Perhubungan langsung, dan di sini kita belajar tentang transportasi, baik transportasi darat maupun angkutan sungai dan danau penyeberangan. Ya, selain itu mungkin di sini lebih diperdalam lagi. Kalau mungkin di luar transportasinya hanya secara umum, mungkin di sini lebih ke spesifik kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada terlalu beda jauh sih. Kalau sekolah namanya sekolah vokasi pasti lebih banyak praktek daripada teori. Jadi gitu. Untuk kayak tempat nongki-nongkinya nih Kak, kalau buat mahasiswa mungkin yang pusing ini pengen butuh refreshing, kira-kira tempat apa yang bagus nih buat teman-teman yang di rumah pengen tahu, mungkin bisa cerita Kak dari Kak Rian sendiri. Kalau kami sebenarnya tempat nongkrong itu ya macam-macam sih, soalnya kan kami kebanyakan di asrama. Jadi kalau keluar itu paling cuma kalau ada izin-izin tertentu baru boleh bisa keluar, mungkin ya ke mana, ke mall gitu atau ke tempat yang mungkin bisa santai. Jadi nggak sebebas yang lain. Kalau mungkin yang lain itu bisa tiap hari keluar, kalau kita itu ya cuma tempat-tempat tertentu aja. Kayak asrama ya Kak. Iya. Untuk dari Kak Rian sendiri, Kalau di Politeknik Negeri Semarang itu sendiri, kalau untuk tempat-tempat nongki itu kayak ada kafe juga, terus ada tempat-tempat angkringan gitu, remaja gitu. Nah, biasanya itu rame-rame kalau malam. Itu biasanya sekitar kayak malam minggu biasanya rame sih. Jadi biasa digunakan oleh mahasiswa untuk melepaskan penatnya selama beberapa hari. Ya. berarti untuk biaya hidupnya sendiri tergantung itu ya, terjangkau juga ya? Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, terkait jalur masuk. Untuk jalur masuk sendiri dari STDD dan Politeknik itu banyak perbedaannya nih. Boleh diceritain dong ke teman-teman semua yang ada di rumah nih, terkait jalur masuknya itu gimana? Mungkin ada tes atau ada hal lain yang perlu dilakuin oleh mahasiswi nih, khususnya maba. Kalau untuk jalur masuknya sendiri itu di Politeknik Negeri Semarang itu ada 3. Yang pertama yaitu jalur LTMPT, terus yang kedua ada jalur mandiri, dan yang terakhir ada jalur mandiri SPA gitu. Nah, kalau di
LTMPT. Nah, ini dikhususkan untuk jenjang D4 yaitu diploma 4. Nah, di sini itu biasanya seperti SNMPTN dan SBMPTN gitu. Nah, lalu untuk jalur mandiri sendiri itu ada jalur Hafiz Al-Quran. Nah, terus ada jalur SPA, ya yang tadi ya, SPA. Nah, terus dan yang terakhir itu ada jalur mandiri yang jalur kerjasama. Jadi ada jalur kerjasama, lewat kerjasama itu nanti Politeknik Negeri Semarang bekerjasama dengan PT-PT yang lain untuk membantu untuk mahasiswa yang ingin masuk, yaitu dengan jalur kerjasama seperti PLN, terus AJ dan MSU gitu. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah nih, tadi ada 3 jalur masuk ya Kak. Yang salah satunya itu Hafiz atau Hafiz. Terus ada jalur masuk juga lewat kerjasama juga. Untuk teman-teman mungkin yang kepo tentang pendaftaran ataupun informasi terkait Politeknik Negeri Semarang sendiri, bisa dilihat di website resmi dari Politeknik Negeri Semarang, apa Kak? www.polines.ac.id. Nah, di bawah ini ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu dari STTD sendiri, gimana nih Kak jalur masuknya? Kalau jalur masuk cuma ada 2 berarti. Yang pertama itu pola pembibitan, yang kedua adalah jalur reguler. Ya, untuk perbedaannya sebenarnya dari segi tesnya cuma ada perbedaan di kalau pola pembibitan itu ada tes CPNS-nya, kalau reguler itu enggak ada. Jadi kalau pola pembibitan itu lolos berarti langsung lolos CPNS, sedangkan kalau reguler itu masih belum, jadi bisa tes di belakang kalau mau jadi PNS, kalau enggak ya apa-apa. Jadi untuk tesnya sendiri sebenarnya sama kayak sekolah kedinasan lain, kayak samapta, terus wawancara kesehatan, kemudian yang pertama sih harus administrasi dulu ya, itu harus ya seperti itu sih. Untuk persiapannya sendiri nih, ada persiapan khusus nggak kalau misalkan dari teman-teman mungkin ada yang pengen masuk ke sekolah kedinasan? Kalau sekolah kedinasan persiapan khususnya ya belajar itu udah pasti ya. Belajar pasti soal-soal belajar. terdahulu itu lumayan membantu sebenarnya, karena dari tiap tahun itu nggak terlalu jauh bedanya. Terus yang kemudian dari segi untuk tes samaptanya sendiri kan kita bisa melatih diri kita sendiri, olahraga seperti push up, sit up, terus satoran, lari. Nah, seperti itu. Kalau untuk tes lainnya seperti kesehatan mungkin dari segi gigi harus dirawat, kalau misalnya ada yang berlubang boleh ditempel, tapi kalau misalnya udah nggak bisa ditempel bisa dicabut. Jadi itu ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pengen masuk ke sekolah kedinasan, tadi udah diceritain sedikit sama Kak Rian persiapan apa aja sih yang perlu kalian lakukan. Kemudian yang terakhir, bukan pertanyaan terakhir sih, pertanyaan yang ketiga ini terkait jurusan, karena bukan universitas ya, jadi saya tanyanya jurusan aja. Untuk jurusan yang ada di Politeknik Negeri Semarang ini apa aja Kak? Boleh diceritain? Ya, baik. Kalau di jurusan di Politeknik Negeri Semarang itu ada 5. Yang pertama itu akuntansi, yang kedua administrasi bisnis, yang ketiga itu teknik mesin, keempat teknik elektro, dan yang terakhir yaitu teknik sipil. Untuk program studinya sendiri itu total semua ada 26. Di jurusan akuntansi sendiri itu ada 6 prodi, dan di teknik elektro ada 8 prodi, dan yang ketiga yang administrasi bisnis dan teknik sipil dan teknik mesin itu masing-masing ada 4 prodi begitu. Oke, untuk kakak sendiri dari prodi apa Kak? Kalau untuk saya sendiri dari prodi D3 Keuangan dan Perbankan jurusan akuntansi. Boleh diceritain sedikit nih ke teman-teman yang ada di rumah itu gimana sih tentang prodinya dari akuntansi sendiri? Oke, baik. Kalau di jurusan akuntansi sendiri ini lebih mengedepankan kayak kita belajar tentang, di prodi saya ya, di prodi saya itu kayak kita belajar tentang perbankan, di mana kita akan menghadapi situasi kegiatan apa aja yang ada di bank, dan untuk kegiatannya itu nanti kita ada prakteknya. Nah, praktek itu akan menunjang sekali untuk kita nanti di praktek PKL, praktek kerja lapangan, dan
PKL gitu. Oke, tadi udah diceritain sedikit nih sama Kak Risma tentang prodi apa aja sih yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Mungkin bagi teman-teman yang udah punya niatan untuk masuk ke Politeknik Negeri Semarang bisa langsung mengetahui informasi di website resmi Politeknik Negeri Semarang sendiri, yaitu di www.polinas.ac.id. Kemudian untuk STDD sendiri nih, apa aja sih Kak prodi yang ada dan jurusan apa aja yang ada? Kalau dari STDD sendiri sih ada 3 ya, 3 jurusan. Yang pertama itu D4 Sarjana Terapan Transportasi Darat, yang kedua itu ada Manajemen Transportasi Kereta Api, dan yang ketiga itu ada D3 Manajemen Transportasi Jalan. Dan untuk segi pembelajaran sendiri sih, untuk yang D4 itu mempelajari hampir seluruhnya, mulai dari kereta, angkutan jalan, kemudian angkutan darat dan penyeberangan. Kalau MTP perkeretaapian sudah jelas lebih ke perkeretaapiannya. Kalau yang MTJ itu lebih ke angkutan jalan. Karena mungkin ini Politeknik dan STDD sama-sama sekolah vokasi ya. Jadi untuk gelar seperti sarjana sendiri itu ada D4 terapan ya. Terus untuk biaya kuliah nih Kak, kayak biaya uang pangkal, uang kuliah dan lainnya itu bisa diceritain nih ke teman-teman yang di rumah. Mungkin pengen tahu nih tentang biaya apa aja sih yang harus dipersiapkan dan apa aja biayanya yang ada. Oke, baik. Untuk biaya sendiri kalau di Politeknik Negeri Semarang itu ada UKT golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tergantung setiap prodinya, program studinya. Nah, itu nanti ada ketentuan sendiri-sendiri. Biasanya kalau golongan 1 500.000, golongan 2 1 juta, golongan 3 itu nanti ada ketentuan sendiri-sendiri. Nah, terus untuk jalur yang mandiri itu ada ketentuan lain juga, seperti yang maksud saya jalur kerjasama. Ya, kalau untuk jalur kerjasama nanti ada SPI-nya. Nah, itu nanti untuk jalur kerjasama yang MAJ nanti ada SPI-nya sebesar 7.500.000, untuk PLN 7.500.000, dan untuk SU itu nanti ada SPI sebesar 10 juta. Berarti kisarannya sekitar segitu. Untuk teman-teman jadi nggak usah khawatir ya. Untuk biayanya sendiri itu lumayan terjangkau sih. Dan untuk teman-teman yang pengen beasiswa, kira-kira ada nggak? Kalau untuk beasiswa nanti ada beasiswa itu dari KIP Kuliah, lalu ada beasiswa yang dari Politeknik Negeri Semarang itu sendiri. Salah satunya itu ada PT Jarum. Oke teman-teman, tadi ada penjelasan sedikit nih dari Kak Risma terkait biaya. Kak Rina. Oh iya, Kak Rina dari Politeknik Negeri Semarang. Untuk lebih jelasnya tadi bisa dicek di website ya. Terus untuk STDD nih Kak, bisa diceritain terkait biaya kuliah. Biaya kuliah cuma bayar di awal sih kalau di sini. Jadi kalau untuk tahun saya tuh sekitar 24 juta untuk D4-nya. Tapi kalau yang D3 setahu saya itu di bawahnya. Jadi untuk yang paling mahal sampai saat ini masih di sekitar 24 juta yang D4. Namun tiap tahun biasanya ada perubahan. Yang tahun kemarin aja lebih tinggi, jadi sekitar 25 jutaan kalau nggak salah. Kemudian untuk seharian sih cuma per bulan cuma bayar 900 ribuan. Tapi itu tergantung kondisi ya. Karena itu untuk uang makan. Kalau untuk uang lainnya sudah ditanggung pemerintah karena yang sekarang itu masih COVID. Oke. Berarti untuk kisarannya sendiri 9 sampai 25 ya? 19 sampai 26 lah. Oh, 19 sampai 20. Oke, untuk teman-teman yang pengen masuk ke sekolah kedinasan nih bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, terkait Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Semarang dan STTD nih. Boleh diceritain ke teman-teman yang ada di rumah, Ormawa apa aja sih yang ada ataupun UKM yang mungkin ada di Politeknik Negeri Semarang? Ya, baik. Kalau Ormawa itu ada nanti di Politeknik Negeri Semarang ada BEM, terus ada perwakilan mahasiswa juga. Kalau untuk UKM-nya ada 15 UKM. Nah, salah satunya itu ada BCC, terus Racana Mendawa, terus ada Wapalki, ada Sport, ada Konsep, terus ada
mungkin itu deh kayak ya itu salah satu dari 12-nya. Berarti cukup banyak juga ya. Iya. Berarti untuk teman-teman nih yang ada di rumah yang pengen masuk Politeknik Negeri Semarang, tadi udah dijelasin terkait ormawa apa aja yang ada. Ada banyak sih. Dan untuk teman-teman yang pengen aktif jadi mahasiswa ini bisa gabung dalam ormawa yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Benar sekali. Terus untuk STTD sendiri nih Kak, pasti ada dong ormawa apa aja dong? Yang kalau di STTD tuh ada Star, ada yang Resimen of Taruna. Jadi itu ya kayak bulan taruna gitu yang ikut organisasi kayak di misalnya SMA itu kayak OSIS sama mereka gitu. Tapi kan ini kan jenjangnya udah lebih lanjut, jadi mungkin masalahnya lebih kompleks. Seperti itu sih. Terus untuk kegiatannya sendiri nih Kak, bisa diceritain terkait ormawa itu kegiatannya apa aja? Kalau ormawa di sini sih ya lebih ke apa ya, menyiapkan kegiatan-kegiatan taruna yang gitu sih. Kayak misalnya ada kegiatan mungkin webinar atau mungkin seminar apa seperti itu. Kalau ada kegiatan luar juga bisa mereka yang merencanakan juga, karena aspirasi dari taruna mereka yang menyalurkan. Berarti kebanyakan ini tentang tarunaan ya, ketarunaan. Taruna Jadi tadi ya teman-teman udah dijelasin sama Kak Rina dan karya. Kak Rian terkait ormawa yang ada di Politeknik Negeri Semarang dan STTD sendiri. Untuk kegiatannya itu banyak banget ya tadi. Bisa diceritain mungkin dari Politeknik Negeri Semarang tadi belum diceritain terkait kegiatan ormawa itu secara singkat aja. Oke. Nah, ada beberapa kegiatannya. Ini kebanyakan UKM di Politeknik Negeri Semarang itu kayak lebih ke pengabdian masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Misal di UKM Rasanya Penyewa. Nah, di UKM tersebut nanti ada kegiatan misal seperti bakti lingkungan. Nah, itu kan lebih menunjang ke masyarakatnya, membantu masyarakat. Selain itu, kalau misal konsep itu bukan ke pengabdian masyarakat sih, tapi itu kayak lebih kita mengapresiasikan bakat nilai kita di bidang konsep kesenian gitu. Jadi kegiatannya itu seperti itu ya teman-teman. Buat gambaran kalian aja kalau misalkan nanti kalau jadi mahasiswa itu apa aja sih yang perlu kalian lakuin? Salah satunya yaitu ikut ormawa agar kalian itu aktif juga jadi mahasiswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang. Untuk sesi kali ini podcast KKE bercerita cukup sampai di sini, dan terima kasih kepada Kak Rina juga Kak Rian yang telah memaparkan ceritanya dan sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang ada di rumah nih, dari sekian banyak podcast kalian bisa mulai memilah dan memilih universitas ataupun politeknik mana yang bakal kalian pilih. Tentunya kalian harus punya persiapan nih dari sekarang. Saya Nur Khotimah dan Kak Rina juga Kak Rian mengucapkan terima kasih, dan kami pamit undur diri. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.